disertasi itu 3,92. Lupa ya. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam regenerasi dunia dari tahapan uji di rata-rata antara mata kuliah dan disertasi dapat PA sehingga menjadi IPK 3,97. Oke, selamat Pak. Jadi dengan berdasarkan hasil prestasi tersebut maka kandidat memperoleh angka lulusan sebagai doktor Ridwan ya. Dinyatakan lulus dan predikat pensiun sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dr. Ridwan SP.MP dengan jurusan Ilmu Pertanian. Dengan pada kesempatan ini judul disertasi saya adalah pemanfaatan berbagai sumber bahan organik guna mendukung pertumbuhan tanaman kopi. Harapan ke depan dengan adanya hasil disertasi saya, semoga ilmu yang saya dapatkan bisa diterapkan di masyarakat luas, khususnya pengembangan pertanian organik. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sidang ujian terbuka akan segera dimulai. Mohon izin tidak mengaktifkan nada dari handphone selama berada dalam ruangan. Terima kasih. Undangan yang masih berada di luar ruangan dan masih duduk di belakang, mohon izin untuk dapat duduk di bagian depan yang kursi masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, kami ucapkan selamat datang di Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 9 Januari 2020, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venus Ridwan NIM E203-19002, program studi ilmu pertanian program doktor. Judul disertasi pemanfaatan berbagai sumber bahan organik untuk mengatasi ketersediaan MPK pada tanah Ultisol Natu guna mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kopi Arabica. Dimulai. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat seluruh tim penguji memasuki ruang sidang. Mohon izin Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat kami, dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promo Venus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak-bapak hadirin tamu undangan yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor
dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa M. Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi sesuai dengan tata cara pelaksanaan ujian promosi doktor, maka saya akan memimpin sidang pada kali ini. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas calon Ridwan. Saya mempersilahkan promotor Saudara Kupendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Propendus. Baik, terima kasih Bapak Yusuf Nasihat, Bapak Direktur Program Sastra Sarjana Mas Kadulaku. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Yang Maha Esa. Sembari juga bersalawat kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Direktur yang saya hormati, Bapak Sekretaris Tim Penguji, Bapak Penguji Eksternal Dr. Bahtiar Ibrahim dari Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar, Penguji Internal Profesor Saiful Darman, Profesor Sebejum Basir dan Prof. Sakasem, Kopromotor Profesor Elin Somba, hadirin yang berbahagia. Propendus ini yang bernama Ridwan lahir di Bulu Telue, Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 Juni 1982 sebagai putra keenam dari almarhum Kode dan Code dan Ibu Urutan. Pendidikan dasar sampai menengah semua diselesaikan di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya pendidikan S1 hingga S3 semua dijalani di Universitas Tadulako Palu. Yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa program doktor sejak tahun 2019. Menikah dengan Indo Esa sarjana keperawatan dan dikaruniai 3 orang putra masing-masing, Muhammad Rafiu Muhammad, Muhammad Zaki Erlangga, dan Muhammad Rai Darata. Saat ini Propendus diketahui tercatat sebagai dosen di Universitas Sinto Maroso Poso. Hadirin yang terhormat, untuk sampai pada ujian disertasi hari ini, yang bersangkutan telah mengikuti beberapa tahapan pendidikan dan penyelesaian administrasi akademik dan penulisan disertasi dengan judul Pemanfaatan Berbagai Sumber Bahan Organik untuk Mengatasi Ketersediaan NP dan K pada Tanah Ultisol guna mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kopi. Penelitian Propendus dilaksanakan 3 tahap, dimulai dari identifikasi potensi sumber bahan organik dari Juni hingga Juli 2022, analisis bahan organik dan aplikasi pada bibit kopi dari Agustus sampai Oktober 2022, kemudian aplikasi di lapangan yaitu di perkebunan kopi rakyat di Napu, Kabupaten Poso, itu berlangsung dari Oktober tahun 2022 hingga Oktober 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman gamal, jawa dan paitan adalah sumber bahan organik berkualitas untuk penyedia unsur hara NPK dan C organik, di mana paitan lebih baik di antara ketiganya. Dalam jangka panjang, secara bertahap, ketiga bahan organik ini dapat menggantikan nutrisi NPK apabila diaplikasi dengan dosis 25 hingga 29 ton per hektar pada tanaman kopi Arabica. Kesimpulan ini dapat dianggap sebagai novelty daripada saudara Propendus.
Selanjutnya, tim penguji yang saya hormati, Saudara Ridwan, saya serahkan untuk diuji di hadapan tim penguji yang sangat berwibawa ini, dan kami sebagai promotor bersedia menerima apapun hasilnya. Semoga Allah senantiasa meridai semua usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Rahman sebagai promotor. Selanjutnya, atas kemudian saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pemanfaatan berbagai sumber bahan organik untuk mengatasi kesediaan NPK pada ultisol NAPU guna mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kopi Arabica. Kami persilakan Sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Bapak tim penguji yang saya hormati serta para hadirin yang hadir, izinkan saya membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana tentang keabsahan ujian pada hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Dulako nomor 0001/N28.12/KM 2026 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka atau promosi doktor mahasiswa program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Dulako. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan pertama, mahasiswa atas nama Ridwan nomor stambuk E20-319-002 program studi doktor ilmu pertanian, judul disertasi kajian pemanfaatan berbagai sumber bahan organik untuk mengatasi ketersediaan NPK pada tanah ultisol NAPU guna mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kopi Arabica. Tim penguji ujian pertama Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa M.Eng selaku Ketua merangkap penguji. Kedua, Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc sebagai Sekretaris merangkap penguji. Ketiga, Dr. Insinyur Bahtiar Ibrahim MP sebagai penguji eksternal. Keempat, Profesor Dr. Insinyur Zainuddin Basri PhD sebagai penguji internal. Kelima, Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP penguji anggota. Keenam, Profesor Dr. Insinyur Saka Samudin MP penguji anggota. Ketujuh, Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman MP promotor merangkap penguji. Dan kedelapan, Profesor Dr. Insinyur Bunga Yadim Somba MSc sebagai co-promotor merangkap penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di Aula Gedung C. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 6 Januari 2026. Direktur Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa M.M. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Maka dengan demikian Saudara Probopendus secara administrasi sudah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian promosi doktor. Selanjutnya saya mempersilahkan Probopendus untuk memanfaatkan hasil penelitian disertasinya mungkin sekitar 10 menit Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Mono Buddhaya. Yang saya hormati Bapak yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa Engineering. Yang saya hormati
yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc, yang saya hormati, yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Bahtiar Ibrahim MP, yang saya hormati, sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP, yang saya hormati, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Zainul bin Basri PhD, yang saya hormati, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Saka Samudin MP, yang saya hormati, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman MP, yang saya hormati, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Bunga Delim Somba MSc, dan yang saya hormati bahwa PLT Rektor Universitas itu Maroso, dengan maaf menyebutkan nama Dr. Lita Tungka SPD MPD beserta jajarannya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Hadirin sekalian yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul pemanfaatan berbagai sumber bahan organik untuk mengatasi ketersediaan NPK pada tanah Ultisol Napu guna mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kopi Arabica. Latar belakang kami melakukan penelitian ini berdasarkan bahwa kopi Arabica pada khususnya itu adalah merupakan salah satu tanaman yang memiliki prospek di mana di banyak halayak yang menyukai, kemudian merupakan sumber devisa bagi negara Indonesia itu sendiri, di mana tanaman kopi ini banyak dikembangkan di daerah ketinggian yang biasanya dicirikan bahwa ketinggian adalah tanah Ultisol, di mana Ultisol itu sendiri merupakan tanah yang memiliki permasalahan. Yang pertama adalah pH rendah dan tingkat kesuburan yang rendah, sehingga dengan dasar itu kami ingin melakukan perubahan di tanah Ultisol dengan menambah bahan organik, yang mana bahan organik itu sendiri yang kami sudah lakukan adalah ada 3 bahan organik, yaitu gamal, johar, dan paitan, sehingga di mana ketiga bahan ini merupakan salah satu yang kami coba lakukan penelitian atau kami telah melakukan penelitian. Dengan itu penelitian kami lakukan ini ada penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengkaji biomasa terhadap ketersediaan unsur hara NPK dari bahan organik untuk pertumbuhan dan produksi tanaman kopi Arabica pada Ultisol Napu. Yang kedua tujuannya adalah mengkaji proses ketersediaan unsur hara NPK dan C organik terhadap pertumbuhan dan produksi kopi Arabica Ultisol Napu. Kemudian dari hasil penelitian kami
telah menemukan kebaharuan yang kami dapatkan. Yang pertama adalah ditemukan potensi dan kualitas ketersediaan NPK dari 3 bahan organik lokal, yaitu pahitan, gamal, johar, dan ketiga bahan ini memiliki CN ratio, lignin, dan polifenol berbeda untuk menentukan sumber bahan organik yang paling efektif bagi sistem budidaya kopi Arabica Ultisol Napu. Kemudian novelty yang kedua yang kami dapatkan adalah menghasilkan informasi penggunaan pupuk organik yang berkelanjutan dan bisa menggantikan unsur NPK anorganik untuk pertumbuhan dan produksi kopi Arabica di lahan Ultisol. Dari hasil penelitian kami itu, kami telah melakukan suatu penelitian, yaitu ada 3 tahap penelitian. Yang pertama tahap penelitian adalah mengkaji tentang biomasa bahan organik yang kami lakukan, yaitu gamal, johar, dan pahitan. Dari ketiga bahan ini kami mendapatkan bahwa ketiga-tiganya itu memiliki spesifik untuk digunakan sebagai bahan organik untuk pertumbuhan tanaman kopi. Dari data yang kami tampilkan mengindikasikan bahwa pahitan di sini yang paling terbaik, di mana kami lakukan analisis bahwa kandungan nutrisi yang pahitan itu yang paling tinggi. Tapi ketiga bahan ini memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam hal penyedia nutrisi untuk tanaman kopi. Dan selanjutnya kami menemukan bahwa di 3 bahan organik ini kandungan lignin dan polifenol itu beragam. Artinya dari ketiga ini mengindikasikan bahwa bisa dijadikan sebagai sumber nutrisi karena mampu terjadi dekomposisi dalam tanah, dalam cepat bisa menyediakan nutrisi untuk tanaman kopi. Kemudian kami melakukan penelitian kedua, bahwa dari hasil penelitian kami, dari data yang kami dapatkan bahwa penelitian menunjukkan setiap jenis kopi memiliki keunggulan spesifik dalam menyediakan unsur hara, dan ketiga-tiganya dari hasil anjuran bahwa penyedia nutrisi, di mana nutrisi anjuran yaitu 2%, ini ketiganya bisa mendekati dari 2% kandungan nutrisi untuk tanaman kopi. Selanjutnya dari penelitian ketiga kami lakukan di lahan pertanian kopi yang ada di Napu. Nah, ini kami dapatkan bahwa sebelum kami aplikasikan di lahan pertanian Napu, kami telah melakukan analisis awal dan analisis setelah melakukan perlakuan pada lahan tanaman kopi. Dari kami penelitian ketiga, kami telah mendapatkan bahwa dapat aplikasi bahan organik terhadap serapan nitrogen serta produksi kopi Arabica di lapangan. Pahitan menunjukkan hasil terbaik terutama dalam meningkatkan serapan N dan K serta produksi biji kakao. Dari hasil yang kami dapatkan menemukan bahwa dari ketiga bahan organik ini bisa menyediakan atau menyiapkan nutrisi untuk pertumbuhan dan produksi kakao di lapangan. Ini
kami mendapatkan produksi di mana produksi ini bisa meningkatkan dari 400 kg per hektar menjadi 800 kg per hektar dari sisi penelitian. Tapi tentunya ada ketika dikonversi di tingkat petani itu tidak jauh. Yang saya kira data yang kami dapatkan bahwa di tingkat petani itu bisa mendapatkan 750 kg per hektar untuk tanaman kopi. Sehingga dari hasil penelitian kami menyimpulkan bahwa gamal, dohar, dan pahitan terbukti sebagai sumber bahan organik yang berkualitas. Penyediaan unsur hara, NPK, dan C organik. Namun di antara ketiga tersebut sebagai sumber bahan organik terbaik untuk sebagai bahan organik pada tanah Ultisol Napu. Dengan yang kedua, dengan menggunakan 3 bahan organik yang dapat menggantikan nutrisi NPK secara bertahap dengan penggunaan dosis kisaran 25 sampai 30 ton per hektar untuk pertumbuhan dan produksi kopi Arabica pada lahan tanah Ultisol. Saran bahwa perlu peningkatan penggunaan bahan organik secara berkelanjutan hingga ketersediaan unsur NPK sampai 50% secara bertahap dan dapat menghilangkan penggunaan anorganik pada Ultisol Napu. Yang selanjutnya perlu dikembangkan pengkayaan kompos spesifik lokasi berbasis rasio campuran pahitan, gamal, dohar atau bahan lain yang disesuaikan dengan kondisi Ultisol di Napu atau wilayah yang lain. Formulasi ini dapat menjadi dasar rekomendasi pemupukan organik yang mampu menggantikan atau mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik. Ketiga, penggunaan bahan organik pahitan perlu dipertimbangkan kandungan komposisinya, waktu aplikasi, dan periode aplikasi. Selanjutnya, penelitian selanjutnya perlu parameter lengkap dari biologi, fisika, kimia pada Ultisol, parameter produksi seperti jumlah cabang, panjang cabang, produktif, jumlah dompolan, dan rendemen pada tanaman kopi. Demikian yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Jadi mungkin boleh minum dulu Pak, karena Pak akan diuji oleh 8 tim penguji dengan SK. Ini saya sebagai ketua, terusnya Dr. Zul Rahman Yusuf MSc, Sekretaris, Dr. Zul Baktiar Ibrahim MP, penguji eksternal. Jadi Bapak Ibu tim penguji, ini 8 penguji, kita sebagai penguji kita sepakat dia maksimum 10 menit gitu ya, jadi maksimum 10 menit untuk memberikan mungkin pertanyaan atau klarifikasi kepada saudara Ridwan tentang hasil kajiannya. Terus pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Isniur Baktiar Ibrahim MP untuk memberikan pertanyaan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak kepada Bapak Direktur Program Sarjana, Program Doktor Universitas Tadulako, Bapak promotor dan co-promotor serta penguji atas kesempatan kehormatan yang diberikan pada saya pada hari ini sebagai penguji eksternal. Semalam saya sempat berdiskusi dengan Prof. Komendus. Mudah-mudahan dari hasil diskusi itu bisa memberikan nuansa baru sebenarnya kepada penelitian yang sudah dilakukan. Saya hanya hendak melihat dari 3 sisi sebenarnya.
baik dari sisi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Kalau kita lihat dari sisi ontologi, itu kita lihat berdasarkan hakikat objek dan realitas ilmiah dari apa yang sudah dilakukan oleh Progomendus. Di dalam disertasi saudara ini terlihat bahwa saudara memposisikan tanah Urtisol itu sebagai tanah-tanah marginal dengan keterbatasan inheren, pH yang masam, P yang terfiksasi, dan juga aluminium dapat dipertukarkan yang tinggi. Secara ontologis sebenarnya, apakah saudara melihat tanah Urtisol ini sebagai sebuah sistem yang tetap bermasalah, yang tetap bermasalah, atau mungkin sebagai sistem dinamis yang dapat direkonstruksi melalui intervensi bahan organik tadi, seperti pahitan, gamal maupun johar. Nanti tolong ini penjelasan mengenai perubahan-perubahan hakikat Urtisol. Selanjutnya, dari sisi epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan ilmiah, saudara menyatakan bahwa ada proses penyediaan nitrogen, fosfor, kalium, dan C organik dari bahan organik lokal yang saudara gunakan. Secara epistemologis, bagaimana saudara memastikan bahwa peningkatan ketersediaan unsur hara tersebut itu benar-benar berasal dari berasal dari mekanisme dekomposisi dan mineralisasi bahan organik, bukan semata-mata efek sementara ataupun faktor lingkungan yang lain. Selanjutnya kita bisa lihat dari sisi aksiologinya, dari sisi nilai, dari sisi manfaat, dan dari sisi dampak ilmu yang dikembangkan ini. Kalau seumpama disertasi ini, hasil disertasi ini diadopsi secara luas, bagaimana kontribusinya secara aksiologis, jadi kontribusi secara aksiologis terhadap keberlanjutan usaha perkebunan kopi Arabica di lahan Urtisol, khususnya dalam konteks pengurangan ketergantungan terhadap pupuk anorganik, dan kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan juga konservasi tanah. Ini barangkali yang perlu lebih ditekankan oleh Progomendus. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Dokter, bahwa secara ontologi dalam disertasi kami Urtisol tidak saya posisikan sebagai tanah marginal yang bersifat statis. Artinya bahwa tanah Urtisol ini masih mampu kita atasi masalahnya, itu secara ontologis. Tetapi sebagai sistem tanah yang dinamis, responsif terhadap perlakuan yang dilakukan sehingga terjadi proses biologi dalam tanah. Itu kemudian Urtisol memang memiliki keterbatasan yang berupa pH tanah masam, kemudian kejenuhan basah rendah, kemudian adanya ikatan aluminium dan zat besi yang ada pada sifat tanah Urtisol itu sendiri. Dengan itu bahwa melalui penambahan bahan organik yaitu pahitan, johar, dan kamar, maka seyogyanya bahwa ada perubahan yang terjadi pada tanah Urtisol, dan ini yang kami dapatkan dengan data yang ada kami paparkan tadi.
sehingga bahwa media tumbuh tersebut bukan pasif, tetapi menjadi sistem aktif yang mampu menyediakan nutrisi bagi bagi tanaman itu sendiri. Dengan demikian bahwa kami berpendapat di ontologi kortisol dalam penelitian ini saya pahami sebagai ekosistem, ya Pak, ekosistem tanah yang dapat dipulihkan. Ya, artinya bukan menjadi kita berhenti di situ, tetapi mampu kami lakukan perubahan dengan melihat hasil dari penelitian kami. Dengan tentu tanah Ultisol ini saya berpikiran bahwa bukan sebagai objek untuk menyalurkan organik secara terus-menerus, tetapi secara dasar ontologi yang membedakan penelitian adalah perlu pendekatan lokal yang dilakukan untuk pemupukan di tanah Ultisol itu sendiri. Kemudian yang kedua, secara epistemologi bahwa saya membangun pengetahuan disertasi ini hanya berbasis pada peningkatan, tidak berbasis pada hasil akhir, Pak Dokter, saya kira, tapi pemahaman proses yang menyertai indikator bahwa bahan organik ini tidak berdiri sendiri, ya. Tentu melainkan saling tertutup antara satu indikator yang lain yang menjadi satu kerangka yang menyatu untuk menyediakan unsur nitrogen, unsur NPK yang ada pada tanah Ultisol. Nah, dengan kami lakukan penelitian bahwa seperti kandungan CN rasio bahan organik ini, ya tentunya kami melihat dari bahwa mampu menurunkan ikatan aluminium dan zat besi. Dari kami melakukan penelitian awal bahwa data yang kami munculkan tadi seperti ini, bahwa kandungan bahan organik kami yaitu 0,2%. Setelah kami melihat bahwa setelah aplikasi kemudian kami analisis, ternyata lebih dari 0,2% kandungan nitrogen yang terserap. Itu artinya bahwa ada nutrisi yang tersimpan dalam tanah yang dilepaskan oleh bahan organik sehingga bisa diserap oleh tanaman itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian bahwa ketersediaan hara ini tadi bangun melalui pendekatan epistemologi, ya, yaitu lapangan dipilih oleh teori, ya, kesuburan tanah yang kami dapatkan, sehingga kami melihat bahwa ketika bahan atau organik ini mampu menyiapkan nutrisi yang ada, Pak Dokter. Ya tentu ini yang ketiga ini, Pak. Maaf, ya mungkin saya menganalogikan secara sederhana saja yang kami dapatkan bahwa nilai guna menawarkan solusi. Ya. Kami secara epistemologi pemanfaatan tentu perlu pemanfaatan biomasa lokal atau bahan organik yang lokal sesuai dengan novelty yang kami dapatkan bahwa bahan organik lokal yang perlu kita lakukan untuk penerapan bahan organik. Sehingga disertasi kami bahwa memperkuat paradigma pendekatan biologis dan ekologi tanah dapat menjadi solusi pada lahan marginal, yang mana peningkatan produksi tanaman ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dengan tentu perlu ada prinsip keberlanjutan ini. Dari hasil kami novelty bahwa
ini bisa berjalan atau bisa kita terapkan menyiapkan nutrisi pada tanaman ketika ada keberlanjutan, ada sustainability yang berlanjut untuk penggunaan ini, bukan hanya sebatas satu kali perlakuan sehingga bisa menyiapkan nutrisi yang ada. Demikian. Selanjutnya yang kedua, saya persilakan Bapak Profesor Jurung Basi Fisdi untuk menyampaikan pertanyaan kepada Kasih. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan hormati Ketua Pimpinan Sidang, Penguji Eksternal, serta kanda-kanda saya, senior-senior saya, dan rekan saya selaku tim penguji internal. Saya tentunya dalam hal melihat dari respon saudara Promovius pada saat menanggapi pertanyaan dari penguji eksternal, jujur saya sangat mengapresiasi dan memberikan sesuatu hal yang luar biasa seperti apa yang saya paling tidak kesan dari penguasaan dan pemahaman serta dari kemampuan menganalisis dan menyampaikan dari hasil-hasil penelitian ini sampai menekankan kepada novelty daripada hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Tentunya selaku tim penguji tentunya ini kami duduk di sini itu salah satu diberikan hak untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang sudah diperoleh. Saya sekali lagi mengapresiasi dan menghargai dengan respons yang tadi dari penguji eksternal, tetapi untuk saya sendiri melihat daripada hasil yang saudara peroleh, karena ini dilakukan dengan 3 tahap. 3 tahap ini kita melihat mengkarakterisasi dulu kondisi daripada tanahnya, termasuk dengan bahan organik itu sendiri, ya, terutama daripada jenisnya. Dan kedua, menggunakannya ini di tahap pertumbuhan awal, dalam arti di pembibitan, begitu ya? Dan terakhir kita lihat di tahap pertumbuhan tanaman di lapangan. Tapi ada satu yang menarik dari hasil penelitian ini, saya hanya mengatakan bahwa, dan ini pernyataan saya dengan hasil yang diperoleh saudara Promovius, tampaknya hasil yang diperoleh di tahap pertumbuhan awal dengan mencobakan ketiga bahan organik ini itu tidak konsisten dengan hasil yang diperoleh pada pertumbuhan di lapangan. Ya. Tentunya saya juga memberikan ingin mendapatkan tanggapan dari saudara Promovius berkaitan dengan hal tersebut. Ini tentunya saya tekankan pada 1 atau 2 variabel, dan saya menganggap bahwa variabel ini adalah merupakan variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian terkini. Ya, saya ambil contoh. Tampaknya daripada hasil biomasa yang dihasilkan, ya, biomasa dari tanaman ini, dalam hal ini bibit, ya, berkaitan dengan saudara membandingkan antara pertumbuhan atau perbandingan untuk tajuk dan akar. Ya, saya luar biasa surprise dengan menghasilkan dengan mencermati hasil yang diperoleh dari tanaman johar. Ya. Jauh lebih tinggi perbandingan antara akar dengan tajuk. Ya. Saya menganggap ini, dan arah penelitian saat ini ya, memang sudah melihat aspek itu bukan hanya pertumbuhan yang di atas tanah, tetapi sudah memperhatikan kepada aspek pertumbuhan di bawah tanah. Dalam hal ini adalah akar. Saya melihat saya tidak menganggap bahwa Python itu lebih bagus dari perspektif saya melihat dari hasil yang saudara peroleh. Ya. Ini berkaitan dengan pertumbuhan
antara tajuk dan akar. Namun di lapangan ini tidak konsisten. Ini tentunya saya ingin mendapatkan respons dari saudara. Apakah pertumbuhan sesaat ini dengan pertumbuhan dikatakan yang memang sudah mengarah kepada berbagai pembentukan organ vegetatif lain sampai kepada pembentukan buah dan biji, itu memang dipengaruhi oleh apakah ada kondisi tanah kortisol ini mempengaruhi daripada keseimbangan atau kesesuaian nutrisi daripada sumber bahan organik ini. Saya mohon tanggapan daripada hasil penelitian saudara. Terima kasih. Dari penelitian kami awal sebelum ke tajuk dan akar ini tentu kami menemukan bahwa johar ini lignin dan fenol itu yang menjadi temuan kami bahwa johar ini proses dekomposisinya itu lambat dengan kandungan yang ada ya tentunya lignin dan fenol itu cukup tinggi di johar. Kenapa dalam asumsi bahwa kami melihat bahwa pahitan lebih bagus? Nah, kenapa? Bahwa lignin ini ada berpengaruh pada ketersediaan nutrisi. Artinya bahwa yang kami temukan nutrisi yang ada pada tanaman pahitan itu cepat terdekomposisi dan cepat termanfaatkan. Artinya pada saat tanaman itu pada fase pertumbuhan akar dan tajuk itu tanaman nutrisi itu sudah hilang dengan adanya tadi kecepatan ketersediaan sehingga yang terjadi adalah tercuci, itu dalam bahasa sederhananya bahwa lebih cepat terurai bahan kandungan NPK-nya, sehingga kami menemukan tidak simpel antara kami mengatakan bahwa pahitan terbaik padahal di tajuk dan akar johar yang terbaik. Itu yang kami temukan, Prof. Ya, sehingga memang kami sampaikan bahwa ketika bahan organik ini masing-masing punya ketika dia dilakukan pencampuran, seandainya nanti penelitian selanjutnya tentu gamal itu sebagai penyedia nitrogen yang lebih tinggi, kemudian pahitan sebagai penyedia kandungan fosfor dan kalium yang cukup untuk tanaman. Sedangkan johar adalah secara berkesinambungan mampu menyiapkan nutrisi dalam jangka yang panjang. Jadi sehingga kami sarankan dalam penelitian ini perlu dilakukan pengkayaan atau pencampuran ketiga bahan ini agar mampu menyediakan unsur hara yang cukup untuk tanaman. Ya. Terima kasih Prof. Kita diskusi dan jawab dan sebagainya. Saya inginkan yang berikut Prof. Dr. Sinul Saiful Darman MP atau klasifikasi dan sebagainya. Ada 12 jenis ordo tanah yang sudah diakui di dunia ini. Salah satu ordo yang Anda teliti itu adalah Ultosol. Ultosol ini komplikasi ganda. Memang jenis tanah yang paling sulit karena bukan hanya penyakitnya satu tetapi ganda. Mengatasi Ultosol penelitian Anda itu berarti jenis tanah yang lain. Jadi itu dulu yang menjadi masalah, yang menjadi pikiran Anda berhasil
mengatasi karbon sol itu artinya mudah dikatakan oleh itu. Kortisol juga ini tidak sama seperti yang Anda lakukan di tempat ini. Ada kortisol yang sudah pas sekali. Dan saya sering meneliti itu. 1 senti sudah mati. Nah, sudah sangat parah ya. Jadi komplikasinya itu sudah parah. Jadi masih syukur Anda mendapatkan kortisol di sini, bisa mengatasi, kembangkan terus, karena kalau sudah Anda kembangkan itu, maka klasifikasi tanamannya mudah. Nah, itu salah satu yang menjadi pikiran itu. Jangan berpikir kortisol sendiri, kalau seandainya tidak ada tanaman itu lebih bagus. Parah input itu saat. Baik, itu jadi Anda sudah masuk ke situ. Ada 2 pertanyaan saya yang jawabannya singkat saja. Anda penelitian mengganti NPK. NPK memang saya setuju sekali. Kalau perlu tidak usah basic, tidak usah pakai NPK itu yang memperkaya saja, itu mafia yang besar. Ya. Jadi kalau bisa nggak usah back to basic. Ya. Tapi sudah ada teliti itu loh. Saya lihat setengah dari penelitian Anda sudah berhasil. Ya. Belum bisa menggantikan itu secara keseluruhan. Ya. Karena kalau saya lihat baik hasil maupun hasil analisis Anda itu belum bisa mengatasi anjuran. Anjuran sekarang sudah 300 kg per hektar rata-rata NPK. Anda baru mencapai 100 lebih ya, 120-an. Ya. Bagaimana tuh? Tidak bisa digantikan ini kalau tidak ada capek itu. Baik ya. Jadi bagaimana? Pertanyaan kedua adalah saya tertarik dengan aksiologi pertanyaan dari Pak peneliti utama Senal. Efek gunanya ini karena bahan organik sebenarnya itu memang low input tapi high cost. Itulah yang menyebabkan keengganan petani. Ya tadi hanya kalau 300 kg 1 karung terigu pupuk selesai masalah. Kalau 10, 20 ton, 30 ton berapa proyek pusok? Itu kalau pinggir jalan. Ya, kalau 1 kilo lahan kita di lahan berapa upah pikul? Belum harga. Jadi boleh jadi ratusan juta itu kalau kita mau tanam sawit saja rugi. Ya, kan begitu? Ya. Kata. Nah, itu tadi penelitian Anda sudah bawa kembali ke basic. Bagaimana caranya itu mengajar petani supaya kalau dihitung-hitung tadi itu menjadi petani tidak lagi enggan menggunakan bahan organik untuk pengganti pupuk, tapi mau ke situ. Ya, nah, itu sudah bagus. Baik. Ya, langsung saya jawab yang pertama bahwa yang kami dapatkan itu bisa mengganti NPK dengan menggunakan bahan organik. Jadi analisis kami melihat bahwa kandungan ketiga bahan organik ini kurang lebih 2% ya yang kami dapat menurut analisis kami, sehingga dari data percobaan yang kami lakukan di perlakuan kedua polybag indikasi bahwa ketiga bahan ini dilakukan secara terus-menerus itu bisa mengganti, karena kami mendapatkan literatur mengatakan bahwa kebutuhan NPK untuk tanaman itu berkisar antara 40 sampai 50%. Yang mana yang mampu diserap itu kisaran hanya 8%. Ya. Karena proses tentu aplikasi yang berbeda. Setiap aplikasi yang berbeda tentu berbeda serapan yang mampu diserap oleh tanaman, karena ada proses mungkin erosi, penguapan ke udara bahan nutrisi tersebut, sehingga dengan asumsi itu kami keberlanjutan, artinya mungkin tahap periode pertama melakukan pemupukan 30 ton, ya
artinya mampu disiapkan oleh petani dan secara penelitian itu yang kami dapatkan. Dan kami menyarankan berlanjut, tidak berhenti sampai di situ, karena ada siklus sistem yang terjadi dalam tanah yang kami harapkan, yang kita harapkan tentunya tadi bahwa ada nutrisi fosfor yang terikat oleh aluminium, sehingga dengan penambahan bahan organik bisa melepas fosfor yang ada dalam tanah, sehingga bisa menyediakan nutrisi yang ada. Terkait dengan juga pertanyaan yang kedua bahwa efek bagi petani, ya tentu apa solusi yang perlu kita lakukan, bahwa yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan atau memberi pelajaran hasil mungkin penelitian ke petani, bahwa petani sendiri yang melakukan ke lahannya, karena itu tadi high cost yang sangat tinggi ketika di luar mau disiapkan. Nah, kita sehingga dari penelitian yang ketiga bahan ini mungkin bahan atau hijauan atau bahkan 100 hijauan yang mampu kita siapkan sebagai bahan organik, dan petani memiliki itu. Jadi saran di sini juga perlu bahwa petani sendiri yang melakukan di lahannya, kemudian aplikasi untuk menghindari daripada high cost tadi. Mungkin demikian. Terima kasih, Prof. Saiful. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor serta Sulit MP. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Promosi yang saya hormati, disertasi ini cukup menarik, ya. Saya lihat satu komoditas yang diangkat adalah kopi, ya. Kalau kita kopi di dunia ini banyak jenis-jenis kopi. Dari banyak jenis-jenis kopi itu dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama Arabica, kemudian Robusta, kemudian Excelsa dan Liberica. Walaupun beberapa pendapat mengatakan bahwa Liberica dan Excelsa itu relatif sama. Nah, pertanyaannya, kenapa ya dalam penelitian disertasi ini yang dipilih adalah kopi Arabica? Kemudian yang kedua, kopi ini adalah jenis tanaman tahunan. Artinya dia dipanen dengan umur yang relatif panjang. Di sisi lain, penelitian ini dilakukan dalam interval waktu yang cukup pendek. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda menjamin penelitian yang pendek ini yang relevan dengan aspek fisiologi dan agronomis terhadap produktivitas jangka panjang? Saya kira demikian. Terima kasih, Prof. Jadi, kenapa kami memilih kopi Arabica? Jadi, pemahaman dasar kami, ya, yang paling dasar bahwa permasalahan di tanah Arabica dan posisinya tempatnya di mana, bahwa mencernikan Arabica itu berada di kisaran kalau ketinggian antara 1.200 sampai 1.800 meter dari permukaan laut. Artinya, sedangkan secara klasifikasi bahwa tanaman kopi ini itu bisa tumbuh di kisaran itu. Jadi sehingga dasar itu kami mengambil bahwa kopi Arabica, bukan Liberica, bukan Robusta, karena kedua yang lain di kopi ini bisa tumbuh di dataran rendah dan menengah. Itu yang dasar kami. Kedua, bahwa
kopi ini merupakan tanaman tahunan yang mana produksinya dalam jangka panjang, artinya waktu produksi yang sangat panjang. Nah, saya melihatnya bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik ketika kita padukan dengan bahan organik ini, karena dengan bahan organik meskipun teori mengatakan katakan bahwa lama waktu penyediaan unsurnya, tetapi dari hasil penelitian yang kami lakukan kurang lebih di lapangan itu 6 sampai 8 bulan, itu bisa menginformasikan bahwa pengaruh daripada bahan organik itu kepada tanaman. Begitu, Prof. Ya. Penelitian ini walaupun dia jangka waktunya relatif tidak terlalu panjang, tapi kan dalam aspek pertumbuhan sudah dilihat, kemudian produksi, sehingga kita bisa memproduksi dari hasil penelitian ini. Kita bisa memprediksi bahwa kalau penelitian sampai produksinya itu bagus, maka kontinuitas produktivitasnya itu bisa kita prediksi dengan baik. Saya kira jawaban dari Prof. Fedo sudah cukup baik, dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya silakan Bapak Profesor Ramon untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Prof. Mendes. Ini pertanyaan saya dari IAE, jadi bukan pertanyaan saya. Jadi IAE itu tidak tahu apa semua parameternya Prof. Mendes. Jadi yang dia tanyakan, apakah ada pengaruh bahan organik itu terhadap kadar kafein yang diamati? Saya tahu memang tidak ada data tentang itu, tapi IAE ini kan tidak tahu apakah Pak Ridwan menganalisis itu atau tidak. Tapi itu pertanyaannya, silakan jawab. Ya. Dari bahan organik yang kami lakukan dan kami baca penelitian yang terdahulu, bahwa tentu ada perbedaan ketika penggunaan bahan organik dengan dari segi rasa. Jadi kami dapat informasi di NAPU itu kalau Sulawesi Tengah kopi ya ini masih konvensional, Prof. Tetapi memiliki cita rasa yang berbeda. Ya kalau di Sulawesi Tengah itu cita rasa yang nangka, yaitu kopi nangka. Jadi terkenal rasa kopi Sulawesi Tengah itu kopi rasa nangka. Apalagi kalau penerapannya kandung organik, tentu kafeinnya itu berbeda juga. Saya pernah tahu, tapi secara logika walaupun misalnya produksinya tinggi, tapi kalau kadar kafeinnya rendah, pasti tidak laku juga. Ya. Jadi kadar kafein ini sebetulnya penting. Tapi Pak Ridwan kan tidak mau ke sana. Saya harapkan bahwa dengan meningkatnya produksi yang Pak Ridwan harapkan itu, kadar kafeinnya juga meningkat. Jadi penikmat kopi akan lebih senang seperti itu. Baik. Saya kira demikian Pak. Terima kasih pertama. Selanjutnya promotor untuk menguji atau yang pengarahan, silakan Prof. Fatul Rahman MP untuk bertanya atau yang lain. Silakan Prof. Pimpinan sidang Prof. Wayan. Begitu dapat undangan kepercayaan diri pada hari ini, saya termasuk orang yang sangat berbahagia karena saya otomatis kehilangan beban. Ini Pak Ridwan ini salah seorang yang menjadi beban dalam hidup saya. Ya, waktu kita istirahat di Makassar dan laku kita tiba-tiba saya dihubungi. Ya. Saya tidak layani karena saya tahu kondisinya. Kemudian beberapa bulan yang lalu saya dihubungi. Saya sempat marah keras ke Pak Ridwan. Memang tujuan saya marah supaya saya bilang begini, saudara mau lanjut atau tidak? Kalau tidak bisa lanjut, pulang kampung saja. Di sana istri dan anak-anak menunggu. Tapi kemudian dia mengatakan siap. Nah, kalau begitu siap, konsultasi dengan Prof. Saikul. Itu karena Prof. ini kan
harus kita maklumi kurang sehat. Sementara subjek penelitian ini itu dalam ranah kepakarannya Prof. Saiful. Makanya saya banyak minta tolong dibantu oleh Prof. Saiful. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih karena pimpinan pasca sarjana telah mengizinkan penelitian ujian pada hari ini. Tapi meskipun begitu, saya juga harus menyampaikan pertanyaan yang memang harus dipahami oleh seorang kajian dokter. Nilai disertasi itu ada dua. Harus memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kontribusi terhadap pembangunan. Kalau cuma salah satunya itu tidak layak disebut disertasi. Nah, pertanyaannya adalah apa kontribusi penelitian saudara ini terhadap ilmu pengetahuan dan kontribusinya terhadap pembangunan. Saya perjelas pertanyaan yang saya itu itulah yang dimaksud oleh penguji eksternal aspek aksiologi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi aspek ilmu pengetahuan tentunya dari hasil penelitian ini bisa menggambarkan dan bisa menyampaikan bahwa tanah Ultisol yang selama ini dikatakan bahwa tanah yang banyak masalahnya dan untuk mengatasinya akhir-akhir ini adalah hanya ke anorganik atau secara kimia. Nah, dengan hasil penelitian ini menggunakan bahan organik tentu menyampaikan bahwa tanah Ultisol itu mampu diperbaiki dengan baik dengan menggunakan bahan organik yang ada di sekitaran lahan pertanian tersebut. Tentu untuk pembangunan pertanian bahwa dari sekian banyak juta hektar tanah Ultisol yang ada di Indonesia tentu menjadi informasi bagi pemerintah untuk pembangunan pertanian bahwa bisa dikembangkan untuk melakukan budidaya tanaman. Ya, indikator kami adalah tanaman perkebunan. Tentunya tanaman lain itu bisa juga menerapkan hal itu pada tanah Ultisol. Dan untuk kemajuan pembangunan tentunya di mana informasinya bahwa tanaman kopi ini yang selama ini secara konvensional dilakukan oleh petani itu hanya bisa mendapatkan kontribusi produksi yang sekitar 350 sampai 450 kilogram per hektar. Dengan ini banyak yang termasuk kami melakukan suatu penelitian bahwa bisa melebihi dari produksi. Artinya ada devisa negara yang mampu dihasilkan dengan budidaya kopi Arabica, khususnya kopi Arabica. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih, Prof. Fatul. Selanjutnya, promotor, saya silakan Prof. Dr. Gunaimin Somba yang mesti. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur selaku pimpinan sidang, para penguji eksternal dan internal yang berbahagia. Saya termasuk orang yang juga sangat senang karena Promovendus sudah sampai ke titik ini. Terus terang, saya diserang stroke pada saat ujian tertutup dari saudara Promovendus. Dan hari ini saya masih juga bisa menghadiri. Kenapa ini penting? Karena saya ingin Promovendus bisa selesai, sehingga seperti dikatakan Prof. Fatul tadi, kami punya beban itu berkurang. Soalnya selama hampir 6 tahun
saya jadi pembimbing promotor itu lebih 6 tahun, hampir 7 tahun. Jadi selalu mengingat-ingat bagaimana keadaannya Promovenus. Prof. Atur biasa berdiskusi dengan saya, aduh, di mana lagi dia? Aduh, menghilang dan sebagainya. Syukur alhamdulillah hari ini sudah sampai ke titik ini. Dan memang apa yang diteliti ini sangat berguna karena penelitian dan penggunaan bahan organik ini sudah menjadi keharusan. Sekarang baru kita sadar, dulu tidak begitu diperhatikan. Malahan saya dengan Prof. Saiful mencoba melihat tanah-tanah di Sulawesi Tengah ini, rupanya bahan organiknya sudah di bawah 3%. Bahkan ada yang sampai 1%. Jadi kebutuhan bahan organik yang 5% ini itu sudah sangat di bawah. Jadi bagaimana kita menggalakkan bahan organik untuk supaya ada pengganti daripada pupuk-pupuk anorganik yang tentunya sudah dikuasai oleh mafia. Nah, cuma saya ingin melihat penggunaan bahan organik dan bahan organik yang diteliti oleh Provenus ini ada 3 ya, kalau tidak salah Gamal, ada Johar dan Paitan. Nah tadi diklaim bahwa Paitan yang paling bagus nutrisinya. Yang ingin saya tanyakan, apabila itu bahan organik itu kita ambil dari tempat lain, ketiga ini, apakah Paitan masih tetap unggul pada tanah yang berbeda? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Prof. Jadi kalau yang ketiga ini tentu kami melihat Paitan itu yang terbaik karena melihat dari unsur yang tersedia pada tanaman itu, dari jaringan tanaman itu sendiri. Nah tentunya untuk diperlakukan kepada tanaman yang lain tentu akan lebih unggul kalau masih dibandingkan dengan 3 tanaman itu tadi. Ya mungkin dengan tanaman yang lain atau sumber yang lain mungkin masih perlu dilakukan suatu kajian, Prof. Ya. Saya koreksi, pertanyaan saya bukan tanaman lain, pada tanah yang lain, apakah Paitan masih unggul dibanding Johar dan yang tumbuh di tempat lain? Ya, tentu kami melakukan penelitian ini dan kami akan survei dan mengambil data tentang 3 tanaman ini, yaitu kami diambil di sekitaran Palu, Poso, dan secara luas kami melihat itu, dan itu yang kami dapatkan. Tentu yang di daerah lain yakin saya bahwa itu akan tetap sama kalau kita ambil di daerah lain. Bahwa ini kan tanaman yang diambil oleh tanaman lokal yang ada di sana, dan tanaman itu tumbuh di kondisi tanah yang berbeda. Tadi dikatakan oleh Prof. Saiful, Ultisor itu ada yang lebih parah lagi, ada yang sangat rusak. Nah seandainya tanaman itu berasal dari tanah yang disebutkan oleh Prof. Saiful, mungkin kandungan nutrisinya akan berbeda karena yang diserap itu dari tanah. Baik. Tapi itulah nanti mungkin menjadi bahan saran untuk saudara bahwa Paitan itu tidak selamanya unggul. Baik. Nutrisinya lebih baik, tergantung di mana dia tumbuh. Kalau dia tumbuhnya di lokasi yang tidak sesuai untuk Paitan, tapi sesuai untuk tanaman lain, mungkin tanaman lain yang akan unggul. Baik. Karena ini berhubungan dengan penyerapan hara yang ada dalam tanah. Saya kira cukup itu Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Elif. Jadi Pak Iwan, tadi yang 7 penguji itu memang penguji ahlinya memang di bidang pertanian ya. Nah, saya bukan di pertanian, saya di bidang sipil air lagi. Tapi ada juga hubungannya dengan pertanian. Pertanian sawah biasanya saya mudah-mudahan tidak aneh-aneh saya tanya nih. Biasanya aneh-aneh kalau orang nggak ngerti itu aneh-aneh tanya. Begini. Jadi kalau saya lihat judulnya pemanfaatan berbagai sumber bahan organik ya, kan berbagai ya, berbagai. Tapi ini Bapak pilih cuma 3 tadi itu. Apa itu? Gamal, Johan, Paitan. Misalnya nggak tahu nih yang Johannya apa, si Paitannya apa, yang tahu mah gamal saja. Mas saya gini, kenapa kok jadinya 3 tok gitu? Nah, kan banyak lagi tanaman lain banyak juga. Nah, itu pertama. Ini ada 2. Ada sipil selain tanah kultisol, kalau tidak salah ada juga latosol gitu ya. Nah, kalau nggak salah karena tidak tahu dalam juga saya. Nah, ini Bapak kan di kultisol. Nah, kalau seandainya jenis tanah lain, latosol dan sebagainya, ini bagaimana hasilnya kira-kira Pak? Nah, kan 2 saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi berbagai ya, tentu kami mengkaji tentu bukan saja dari 3 yang lain, tapi yang kami sehingga kami mengambil suatu kesimpulan hanya 3 Prof. Nah, kenapa ketiga ini? Kami melihat bahwa ada keunggulan dari 3 itu. Yang pertama bahwa bahan organik yang bagus diambil, yang pertama adalah tidak ada saingan, itu yang pertama Prof. Tidak ada saingan, karena kalau contoh gamal, ya tentu gamal secara umum petani sudah tahu bahwa gamal itu adalah untuk digunakan untuk bahan organik, meskipun gamal itu biasa digunakan untuk peternakan. Nah itu kenapa dasar kami mengambil gamal. Kedua, pahitan hampir belum ada kami temukan untuk pemanfaatan yang lain. Ya, kecuali mungkin farmasi, bidang farmasi itu bisa dijadikan obat. Tetapi untuk yang lain itu tidak ada yang bisa menjadi saingan untuk pemanfaatannya. Kemudian johar, ya johar secara umum kita lihat johar yang ada sekitaran Sulawesi Tengah dan hampir di kampus ini penuh dengan johar dan tidak ada pemanfaatannya, sehingga tidak ada saingan untuk dimanfaatkan untuk dimanfaatkan dengan yang lain, tidak saingan untuk dijadikan sebagai bahan organik. Nah, kedua daya tumbuh. Jadi ketiga bahan ini di mana-mana ada. Gamal, johar itu di mana-mana bisa tumbuh. Tidak memilih tempat untuk dia tumbuh. Ya, jadi mungkin yang agak jarang dilihat contoh paitan, Prof. Itu pahitan mungkin tidak ada di sini, tapi sepanjang jalan Napu mulai dari Palolo sampai Napu, pinggir jalan itu ada pahitan dan tidak pernah dimanfaatkan. Jadi artinya bahwa bahan ini mampu untuk dijadikan sebagai bahan organik karena tersedia kapan saja kita butuhkan, Prof. Nah, kemudian kedua ada istilah mungkin Prof saya tidak keliru, ada tanah kultisol, ada estisol, latosol itu Prof yang ada jenis-jenis tanah yang ada kami tahu. Mudah tidak keliru Prof. Nah, kasih Pak Ridwan. Jadi kalau tadi saya melihat Pak Ridwan itu semangat jawabnya PD, percaya diri ya, tidak ada keraguan ya. Ya, saya bangga juga pimpinan di Pascan. Jadi apa yang disampaikan artinya menguasai ilmunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu sesuai, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari masing-masing penguji gitu banyak. Baik Bapak Ibu semua, ini sebetulnya sedang skor, tapi karena sudah ada nilai, jadi saya nggak men-skor lagi sidang. Kalau Profesor mau untuk silakan. Ya. Jadi saya langsung saja. Ini tim penguji tidak perlu dipersidang karena sudah ada nilainya.
Jadi saya sebagai ketua sidang hanya membaca saja Pak ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan itu sesuai dengan pertanyaannya. Ya, karena biasanya kalau mahasiswa itu kalau sudah diuji blank sudah tuh, tadinya A, jawabannya B gitu kan. Tapi saya lihat Pak Ridwan ini PD kita juga dosen, jadi sudah biasa menghadapi mahasiswa dan biasa bertanya. Baik, saya bacakan. Tim penguji sudah memberikan masukan, kemudian IP rata-rata semua mata kuliah yang diberikan di luar disertasi itu 3,92, betul ya? Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah dari tahapan penguji itu di rata-rata berapa? 88,59 dengan huruf A berarti lulus Pak ya, selamat. Kemudian di rata-rata antara mata kuliah dan disertasi dapat DA sehingga menjadi IPK 3,97. Oke, selamat Pak Iwan. Jadi dengan berdasarkan hasil prestasi tersebut maka kandidat memperoleh angka akhir tulisan sebagai Dr. Ridwan ya, dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Ini sebetulnya beliau ini bisa pujian, tapi karena waktu Pak ya, kebanyakan mahasiswa itu begitu. Dia mestinya 3 tahun itu sesuai dengan kurikulum. Nah, mengeluar gitu kan, karena kesibukan dari itu. Dia tadi dikatakan oleh Pak Promotulan Ko-nya, ya karena kesibukan sebagainya sehingga tidak tepat waktu. Pengen tepat waktu yang sudah turun, tapi alhamdulillah sudah selesai. Baik, dan saya akan berbacakan berita acara promosi doktor. Jadi kita acara ujian terbuka promosi doktor pada hari ini Jumat 9 Januari 2026 pukul 9.00 kita selesai dilaksanakan ujian terbuka atau promosi doktor terhadap mahasiswa. Nama pemberasyaran Ridwan, nomor pokok E203 19002, program studi Doktor Ilmu Pertanian, judul penelitian pemanfaatan berbagai sumber bahan organik untuk mengatasi kesediaan NPK pada tengah kultisol napu guna mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kopi Arabica. Oleh tim penguji dan produksi doktor sesuai dengan buatan tim penguji yang terbuka nomor 0061 dari UN 28 12 dari KM 26 tanggal 12 Agustus 2025. Ketua penguji Profesor Dr. Julian PMN dari Profesor Dr. Nugrama Yusuf MSc, penguji Dr. Idul Baktiar Ibrahim MP, Profesor Dr. Deudin Basit Kristi, Profesor Dr. Nur Saiful Dahmat MP, Profesor Dr. Nur Syaka Samudin MP, Profesor Dr. Nur Fatur Rahmat MP, dan Profesor Dr. Nur Bunga Erim Somba MSc dengan nilai A, kategori sangat memuaskan. Jadi di sini telah diucapkan oleh tim penguji yang terbuka, Prof. Dr. Pasca Sarjana Sulato di hadapan Propendus atau Propenda. Kita tadi dibuatkan lengkap juga dan ditandai oleh Ketua Dis dan Mas Terji. Jadi saya undang Mas untuk mendatangi berita acara. Iya, Mas. Iya, Mas ini jumlah berita. Mas Terji. Terima kasih, silakan kembali. Apalagi Propendus
Sudah Dr. Ridwan, ya selamat ya Pak Ridwan. Selanjutnya mungkin ada yang disampaikan sepatah dua patah kata dari Romo Pendus. Silakan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas gelar baru yang diberikan kepada saya. Dan tidak lupa juga saya menyampaikan banyak terima kasih terkhusus di Universitas Tadulako, tentunya rektor yang telah memberikan kesempatan kami. Dan selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada direktur dan jajarannya pasca sarjana yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menempuh pendidikan doktoral selama kurang lebih hampir 7 tahun. Dan terkhusus saya sampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Fathur Rahman MP dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Bunga Ibu Somba yang telah selama ini memberi bimbingan dan sampai pada tahap ini. Dan tidak lupa semua sivitas akademika yang ada di Universitas Tadulako Palu. Yang kedua, bahwa kami ucapkan banyak terima kasih kepada tentunya sivitas Universitas Tutu Maroso yang telah memberikan kesempatan kepada kami, beri izin untuk melakukan studi. Lebih khusus kepada saya sampaikan pada kesempatan ini, tentu tidak lepas sampai hari ini dari tentu kedua orang tua saya yang selama dari lahir, kedua orang tua saya, ya bapak saya almarhum yang sudah duluan, dan mama saya masih di kampung sana yang selama ini memberi motivasi dorongan untuk sampai hari ini. Dan kami dan keluarga besar kami tentu mertua dan istri tercinta yang hadir pada kesempatan ini, mohon berdiri, istri saya, ya ketiga anak saya yang memberi dorongan kepada saya sampai hari ini. Dan tidak lupa keluarga besar saya yang ada di Sulawesi Tengah, Pak Dr. Muhammad Tahir MP yang selama ini kami ada di Sulawesi Tengah membimbing kami sampai pada tahap ini. Dan saudara saya ada sempat hadir, yaitu ada Opo yang telah selesai. Jadi ya, setelah yang baru yang telah mulai dari 1 sampai tahap biaya saya untuk kuliah sampai kepada tahap ini. Ya tentunya ucapan sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah mendorong saya, teman seangkatan mulai dari S1 sampai S3 sampai yang sempat hadir ini, saya dan teman-teman pada kesempatan ini. Tentu ini bukan akhir dari saya, itu pada sebuah awal untuk mempertahankan gelar yang kami diberikan untuk tentunya untuk banyak orang pada nantinya. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan mampu kami bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ridwan yang sudah selesai, yang selesai.
Saya juga sebagai ketua sidang dan juga sebagai pimpinan Pasca Sarjana atas nama segenap Sidang Segenap Untar pertama kepada Bapak Dr. Ridwan yang luar biasa, mungkin perjuangannya luar biasa sehingga bisa mencapai gelar doktor. Baik pada keluarga dan koleganya juga dan selamat sehingga nanti Pak Dr. Ridwan ini yang bermanfaat bagi kampus tercinta, bagi bangsa dan negara. Jadi mohon maaf juga kami mewakili sebagai kita kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses pembelajaran, ya mungkin Bapak diperlakukan mungkin kurang berkenan gitu, baik sengaja maupun tidak sengaja mohon dimaafkan karena itulah proses. Jadi di sini itu nanti Bapak bilang di sini hanya ada kita satu dosen pada jadi Bapak mahasiswa bukan dosen di sini tutarnya, tapi Bapak dosen di kampus lain, ya. Jadi mungkin di kenapa saya di depan ini saya dosen itu kan beda, Bapak mahasiswa, jadi sudah selesai. Dan juga kepada tim penguji, Bapak Kiat, terima kasih Bro Ugit, Bro Saiful, Bro Tama, Bro Kakak, Bapak Tuh dan Bro Edit, terima kasih yang sudah bersama-sama kita pada pagi ini. Jadi sebelum saya tutup sidang, saya bikin pantun. Ada juga pantunnya. Saya ikut koreksi. Kenapa begitu? Karena saya waktu terbang Citylink dari Jakarta ke Palu, itu pramugaranya berpantun terus itu. Bagus juga ya. Jadi kita ini cakap ini cakap saya. Jadi pergi ke ladang bernapas. Cakep. Air mengalir memberi kehidupan. Cakep. Ilmu dikaji dengan hati dan budi. Cakep. Semoga bermanfaat bagi bangsa dan pertanian. Nah, satu lagi. Ini ada dua saya tulis. Dua. Pagi cerah menuju persawahan. Petani bekerja penuh pengabdian. Cakep. Sidang terbuka telah kita laksanakan. Semoga dokter baru memberi solusi bagi pertanian berkelanjutan. Dari demikian yang dapat saya sampaikan, saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan semua, dan selamat kepada Dr. Ridwan yang telah mendapatkan gelar doktor. Maka saya akhiri sidang ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.